Hasilnya ada beberapa poin dari Mudzakarah Ulama ini. Yang pertama, Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya dia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang diputus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak mutor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Maka aliran air harus mengikuti hukum Allah, aliran jalan harus mengikuti hukum Allah, menanam pohon harus mengikuti hukum Allah. Tidak boleh bertentangan. Apa yang terjadi di negeri ini hari ini adalah orang yang hari bicara beriman pada Allah, berserah pada Allah, tapi mengetahuinya bertentangan dengan hukum Allah. Mana nangis pangeran duit saya tahu. Kang Deddy Mulyadi. Jawa Barat istimewaan, Jawa Barat istimewaan, Jawa Barat istimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya? Pokoknya doa terbaik buat kalian. Semoga kalian sukses, sehat, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Jumpa lagi di Kalijati TV. Masih mereaction tentang Kang Deddy Mulyadi selalu diserang sama Habib-Habib. Kang Deddy Mulyadi ini punya cara tersendiri ya, punya cara tersendiri untuk menghadapi berbagai tuduhan, berbagai serangan bertubi-tubi ya, atau rumor terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi jawab dengan kerja sepenuh hati aja kan, untuk membantu para warga tetap fokus ya, untuk berbagi setiap hari. Jadi nggak pernah hiraukan seperti itu ya, itu udah biasa. Dulu pernah waktu Bupati 2 periode serangannya sama tentang isu-isu agama, dan sekarang tetap diserang lewat isu agama juga ya. Kang Deddy Mulyadi hidup ini jangan terlalu banyak mendengar sesuatu yang tidak penting, tapi fokus saja bekerja, fokus yang bermanfaat. Berbagai hal yang hari ini ramai dibicarakan santai saja. Apa yang kita lakukan ini bekerja dengan tujuan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan warga. Mudah-mudahan sehat selalu buat Kang Deddy ya, sukses selalu buat semuanya, warga Jawa Barat khususnya dan umumnya buat semuanya ya. Kita dengarkan dulu nih, Kang Deddy kan geram nih ya, Kang Deddy geram, selalu diserang sama Habib ya. Ini Kang Deddy videonya waktu di Bandung kemarin. Ini jawaban Kang Deddy untuk para habaib. Berserah diri pada Allah itu artinya bahwa saya harus berserah diri pada hukumnya Allah. Ketika saya jadi gubernur, maka saya harus membangun berdasarkan kaidah yang berserah diri pada hukum Allah. Ketika saya jadi gubernur, ketika saya berserah diri pada hukum Allah, maka arsitektur bangunan di kaki gunung harus arsitektur bangunan didasarkan pada hukum gunung. Arsitektur bangunan di daerah pantai, maka arsitekturnya harus didasarkan pada daerah pantai. Arsitektur bangunan di daerah tengah, maka arsitekturnya didasarkan pada daerah tengah. Maka aliran air harus mengikuti hukum Allah, aliran jalan harus mengikuti hukum Allah, menanam pohon harus mengikuti hukum Allah. Tidak boleh bertentangan. Apa yang terjadi di negeri ini hari ini adalah orang yang hari bicara beriman pada Allah, berserah pada Allah, tapi mengetahuinya bertentangan dengan hukum Allah. Jadi gitu Kang Deddy Mulyadi ya, jangan sampai bertentangan dengan hukum Allah ya. Kita harus menyatu dengan alamnya ya, dengan gunungnya,
dengan lautnya, dengan airnya, gitu. Kita dengarkan lagi ini ya. Tetap tidak lepas dari Allah Kang Deddy Mulyadi ini ya. Ketika bencana terjadi bencana besar, kematian tidak dapat dihilangkan. Orang Jepang itu ketika bencana hanya sedikit meninggal. Benar, orang Jepang tidak Islam, tetapi orang Jepang tahan pada hukum Allah. Kita menuntut iman pada Allah. Anda beriman pada Allah. Ada cabutin batunya, ada cabutin pohonnya. Bencana kemana-mana, di mana letak beriman? Ini bukan kata saya, teman. Maka kita harus mulai. Maka di situ saya berkata, leluhur saya itu leluhur yang mulia, yang sudah menerapkan hukum dalam kehidupannya dan mengamanatinya. Kata dia, tata ruang yang baik itu adalah tata ruang. Gunung Bulu Awian, Lengkok Bulu Balongan, Lembah Bulu Sawah. Tata ruang. Ini tata ruang. Gunung Bulu Awian. Kenapa Bulu Awian? Karena dalam ilmu ekosistem, bambu adalah induknya dari ekosistem. Karena apa? Bambu itu daunnya bisa menangkap partikel di udara asap, sehingga polusi bisa diselesaikan dengan potong bambu. Bambu itu kemudian akar-akarnya begitu banyak dan berantai seperti tidak pernah berhenti. Dia mengekang kuat seluruh tanahnya. Dan bambu itu ketika dipotong dia tumbuh lagi yang baru. Dan bambu itu dijaga oleh ular bernama King Cobra. King Cobra itu pasti ada di rumpun bambu. Kenapa? Karena rumpun bambu itu adalah pusat ekosistem. Bukankah ekosistem itu hukumnya Allah? Bukankah orang-orang kiai yang tinggi mengatakan orai tasbih ke Allah, sirul tasbih ke Allah, kuda tasbih ke Allah, laut tasbih ke Allah, sadayana ilmu dirinya la ilaha illallah. Ketika kita merusak ekosistem mereka, sesungguhnya kita sedang memperakondakkan mereka melakukan Allah yang sedang bertasbih dan berzikir. Pemahaman itu luar biasa ini selama ini. Nah, karena itu akan melahirkan apa ini konsep pembangunan? Akan melahirkan konsep pembangunan yang kata kaidah Sunda sebutnya ciri sabumi, cara sadesa, jawadah hukum dirina, sacarana lain tempat sejen tinggal. Maka ciri sabumi ada kalimat desa, karena kalimatnya itu adalah kalimat persenyawaan, kalimat penyatuan. Maka dalam kaidah Islam itu ini ketua partai Gelora tahu, Tuhan itu kadang berkata kami dan akan berkata. Maka ada Sunda, ada Jawa. Ketika ada Sunda, ada Jawa, maka orang Sunda itu sudah bertauhid. Bagaimana kalau ini orang Sunda? Ciri sabumi artinya apa? Antara bumi yang terdiri dari beragam ekosistem dan kehidupan dan banyak kehidupan di situ. Manusia yang bercirinya bersatu atau bersenyawa. Kalau sudah bersenyawa berarti manunggal. Kalau sudah manunggal hukumnya ada 3. Ayah makhluk, ayah pangesi makhluk, ayah pembesihkan makhluk. Kalau sudah seperti itu apa? Maka kata orang Sunda, papat kalimat tunggal, panon, maka nak awas, cerita adalah ilmu nangsu, letak mengucap, tunggal ilmu rasa sampurna kumana Islam cekurang Sunda. Nur ciri putih cakeran canduan 40 dan gede sasapuan dan gede kemaluan. Dan dalam perspektif agama pada orang Sunda adalah orang yang beragama paling baik adalah orang yang bersikap. Karena orang yang bersih hatinya maka hidupnya tidak pernah punya ini penyakit yang paling besar. Sirik, bidik, jahil, paniaya, iren, pangaskan, rumpak ke kaupan, kepayaan, keket, kene, kene, itu bukan Sunda, itu membaca Sunda muslim. Itu orang muslim kata orang Sunda itu korek. Kenapa korek? Mana nangis pangeran aduh lain tahu. Korek. Kenapa demikian? Bising-bising. Kenapa? Bising tergantian. Kedua kalimat bising. Kalimat bising itu kalimat takut. Kalau kalimat takut, kalimat tidak beryakin. Perspektif. Luar biasa.
Jadi orang Sunda itu sudah bertauhid. Tadi ada bahasa ciri sabumi cara sadesa. Jadi sudah menyatu dengan alamnya, sudah menyatu dengan airnya, sudah menyatu dengan panasnya, sudah menyatu dengan buminya. Luar biasa itu filosofi yang luar biasa, menjadi manunggal saja tening urip. Nah gitu. Yang kalau bahasa ininya la ilaha illallah, disatuin semuanya gitu. Banyak yang bilang musik, waduh kacau kalau nih Habib ya. Ternyata filosofi di Sunda masih belum terkaji. Kang Deddy Mulyadi sedikit banyaknya sudah dipaparkan sama Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ada hikmahnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk semuanya dan orang Jawa Barat juga semuanya ya. Terima kasih yang sudah mampir di Kalijati TV channel. Doa terbaik buat kalian, semua kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silakan komen, share, like dan juga subbreaker. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.